Eh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini masih diberikan kesempatan untuk ngaji di malam Jumat, melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram di bab sholat musafir dan orang sakit. Babu sholatil musafiri wal maridi, bab tentang sholat orang yang sedang dalam perjalanan dan orang yang sakit. Di 3 hadis pertama kemarin disampaikan bahwa awal sholat itu 2 rakaat, kemudian disempurnakan untuk sholatnya orang yang hadir atau orang yang tidak sedang dalam perjalanan. Kemudian untuk yang 2 rakaat ini ditentukan sebagai sholatnya orang yang sedang dalam perjalanan dengan mengkosornya menjadi 2 rakaat. Dan ini merupakan sebuah rukhsah, keringanan bagi kita sebagai seorang muslim yang punya kewajiban sholat dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisinya. Melanjutkan hadis yang keempat, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, saking Anas radhiyallahu anhu, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja tatkala metu masirata salasati amyalin, melakukan perjalanan selama atau sejauh salasata amyalin 3 mil au farasiha atau farsah, sholla rakaataini, beliau kemudian sholatnya menjadi 2 rakaat. Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah ketika melakukan perjalanan, di mana perjalanan tadi itu sejauh 3 mil atau 1 farsah, itu beliau sholatnya tadi menjadi 2 rakaat atau dikosor menjadi 2 rakaat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jarak 3 mil ini ya sekitaran masih dalam beberapa kilo. Tapi nanti di hadis berikutnya dijelaskan bahwa jarak yang diperbolehkan ketika kita akan meringkas sholat tadi dari yang 4 menjadi 2, itu tidak kurang sekitar 80 sampai 86 kilo. Itu jarak minimalnya. Bayangannya sekitar segitu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan saking
Anas radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati saking Madinah ilal Makkah menuju ke Makkah. Fakana yusolli moko ana sapa Nabi yusolli salat rakaataini rong rakaat hatta rojakna sampai kita kembali lagi ilal Madinah menuju ke Madinah. Muttafaqun alaih wa lafdzu lil Bukhari. Dan lafaz itu kedua Imam Bukhari. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah tinggal tis'ata asyara yauman di Mekah tadi itu selama 19 hari yaqsuru, kemudian beliau mengqosor sholatnya selama 19 hari. Wa fi lafdin, dan di dalam redaksi yang lain bimakkata tis'ata asyara yauman. Aqama tadi itu bimakkata yang Mekah tis'ata asyara yauman selama 19 hari, dan yaksuru tadi itu beliau mengqosor sholatnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan di riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud sab'a asyarata 17 hari. Wa fi ukhra, dan di redaksi yang lain khamsa asyarata, ada yang mengatakan 15 hari. Walahu an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu thamaniya asyarata 18 hari. Jadi ada beberapa redaksi yang menyampaikan bahwa Nabi itu mengqosor sholatnya menjadi 22 tadi itu selama tinggal di Mekah hampir 20 hari. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu aqama bitabu, Nabi pernah menetap atau tinggal selama isyrina yauman 20 hari di saat perang Tabuk. Yaqsurus sholata, kemudian beliau mengqosor sholatnya. Warwatuhu thiqatun, dan perawi-perawinya ini thiqah illa annahu ikhtalafa fi waslihi, kecuali ada beberapa perbedaan di mausul dari hadis ini. Jadi di beberapa hadis ini diriwayatkan bahwa bolehnya mengqosor sholat ketika kita sedang dalam perjalanan, itu yang dipraktekkan Nabi itu sampai hampir 20 hari. 20 hari, sehingga memang dalam beberapa pendapat ulama ini dalam menentukan berapa lamanya kita boleh mengqosor ketika kita berpergian ke suatu tempat dan tidak menetap di sana atau hanya tinggal sementara di sana, itu ada berbagai pendapat tadi itu. Yang didasarkan pada beberapa hadis yang sudah disampaikan. Tapi yang sering kita jadi patokan adalah 4 hari 4 hari.
selama kita tidak niat mukim atau menjadi warga di tempat yang kita tuju, kita masih diperbolehkan mengqashar sholat di 4 hari itu. Tapi kalau lebih ya kita sudah tidak boleh mengqasharnya. Tapi ya tadi ya dengan syarat perjalanannya ini juga tidak untuk maksiat, kemudian jaraknya juga terpenuhi, dan lama tinggalnya tadi tidak lebih dari hari-hari yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idzar tahala tatkala bepergian fi safarihi, di dalam perjalanannya, qabla an taziga syamsu, sadurunge tergelincirnya matahari, akhara az-zuhra, beliau mengakhirkan sholat zuhur, ila waqtil asri, sampai waktu mendekati waktu asar. Tsumma nazala, kemudian beliau turun dari tunggangannya, fajama'a bainahuma, kemudian melakukan jamak pada sholat zuhur dan asar. Fa'in zaghatis syamsu qabla ayyartahila, kan tetapi ketika matahari itu sudah tergelincir, qabla ayyartahila, sebelum beliau memulai perjalanannya, sholat zuhra thumma rakiba, beliau sholat dulu zuhur, kemudian menaiki tunggangannya lagi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Hakim, dan di redaksi atau riwayat Imam Hakim, fil arba'in, ing dalam al-arba'in, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, sholat zuhra wal asra thumma rakiba, sholat zuhur dulu, tadi ya inza ghatis syamsu, ketika sudah tergelincir beliau sholat zuhra wal asra thumma rakiba, di sholat zuhur dan asar dulu, kemudian baru menaiki tunggangannya lagi. Wali Abi Nu'aim fi mustakhraj Muslim, dan kedua Abi Nu'aim di mustakhraj Muslim, kana idza kana, kebiasaan beliau, fi safarin, di dalam perjalanan, fazalatis syamsu, dan matahari itu sudah tergelincir, sholat zuhra wal asra jami'an thumma irtahala. Dia kalau sudah sedang dalam perjalanan, kemudian mendapati matahari itu sudah tergelincir, maka beliau akan sholat zuhur dan asar di jamak, dikerjakan bersama-sama, baru kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Jadi di hadis yang berikutnya ini menjelaskan bahwa sholat boleh dijamak ketika di dalam perjalanan, boleh di awal waktu ataupun di akhir waktu, tergantung kondisi yang dijumpai saat itu. Dari hadis ini juga banyak pendapat ulama ya yang mengatakan bahwa jamak itu bisa dikerjakan sebelum berangkat.
baru mau berangkat sudah dijamak dulu. Tapi tadi yang di akhir, bahwa kebiasaan Rasulullah itu ya ketika sudah dalam perjalanan baru beliau menjamak sholatnya. Artinya sudah berangkat dalam perjalanan baru beliau menjamak sholatnya, kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Wa an Mu'ad radhiyallahu anhu qala, dan sanggeng Mu'ad radhiyallahu an berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah keluar bersama Nabi fi ghazwati Tabuk, di dalam perang Tabuk, fakana yusolli dhuhra wal asra jami'an. Nabi menjamak sholat zuhur dengan asar, wal maghrib wal isya'a jami'an. Kemudian menjamak sholat maghrib dan isya. Rawahu Muslim. Jadi sholat yang boleh dijamak itu yang berdekatan ya. Ya, zuhur sama asar, kemudian maghrib sama isya. Nah, subuh ya dewean ya, nggak punya teman. Ini seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi, bahwa menjamak ini boleh dilakukan ketika kita sedang dalam perjalanan, mengumpulkan dua sholat menjadi satu, dan sudah dipakemkan ya bahwa zuhur itu ya ketemunya sama asar, kemudian maghrib sama isya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqsuru as-sholata fi aqalli min arba'ati burudin. La taqsuru, janganlah kamu mengqosor as-sholata ing salat, fi aqalli, dengan jarak kurang dari arba'ati burudin, 4 burud ya. Jadi min Makkah ila Usfana, seperti dari jarak dari Mekah ke Usfan. Nah, di sini 4 burud ini dicontohkan, di situ jarak antara Mekah ke Usfan itu ya sekitar tadi ya 86 kilo lah, sekitaran segitu. Jadi bolehnya kita mengqosor sholat dan menjamak sholat ini ketika kita melakukan perjalanan dengan jarak sekitar 86 kilo antara Mekah ke Usfan tadi. Ini jarak yang menjadi batasan kita diperbolehkan untuk mengqosor dan menjamak sholat. Rawahu Darulqutni bi isnadin dhaifin, diriwayatkan oleh Imam Darulqutni dengan sanad yang dhaif. Was-shahih annahu mauqufun, dan yang mensahihkan itu karena hadis ini hadis mauquf, kadza akhrajahu Ibnu Huzaimah, seperti yang dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, saking Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
khairu ummati, sak bagus-baguse umatku iku alladzina idza asau, wong-wong sing tatkala berbuat maksiat istaghfaru, cepet-cepet nyuwun ngapura, wa idza safaru, dan tatkala mereka sedang bepergian qasaru, kemudian mengqasar salatnya, wa aftaru, dan tidak berpuasa. Akhrajahu at-Tabrani fil Awsati bi isnadin dhaifin wa huwa fi mursali Sa'id ibn al-Musayyib indal Baihaqi mukhtasaran. Dikeluarkan oleh Imam Tabrani di Al-Awsat dengan sanad yang dhaif, dan hadis ini mursal dari Imam Baihaqi saking Sa'id bin al-Musayyib sing den ringkes. Jadi ini kembali lagi kepada rukhsah tadi itu ya, rukhsah keringanan kita sebagai seorang muslim yang punya kewajiban untuk sholat, dan diberikan rukhsah untuk mengqashar sholat, dan juga diperbolehkan tidak berpuasa ketika jarak yang ditentukan untuk diperbolehkannya mengqashar sholat tadi itu dan diperbolehkannya tidak berpuasa itu, dan rukhsah itu kita ambil. Tapi juga harus sesuai dengan ketentuannya, dengan terus wah ben iso ora poso jalan-jalan. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, sanging Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kanat bi bawasir, ana apa ing sun iku penyakit wasir ya, atau ambeien. Fa sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku tekon atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholati, tentang sholat atau cara saya sholat. Faqala sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri, fa in lam tastati fa qa'idan, tapi kalau kamu tidak mampu ya dengan duduk, fa in lam tastati fa ala janbin, tapi kalau tidak bisa dengan duduk ya dengan tiduran atau berbaring. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini juga rukhsah kita lagi, jadi kita itu banyak diberikan keringanan terkait dengan kondisi-kondisi yang memberatkan, ya ada masyaqqah, sehingga kita diperbolehkan untuk mengambil rukhsah atau keringanan tersebut, termasuk juga ketika kita dalam kondisi sakit, ya, kita diperbolehkan untuk sholat ketika kita tidak mampu berdiri, maka sholat dengan posisi duduk. Fa illam tastati fa ala janbin, ya, boleh posisi berbaring. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jenguk maridon ing wong kang lagi sakit, faraahu, maka beliau mersani yusolli, wong marid tadi itu yusolli ala wisadatin, ing atase bantal, faroma biha, kemudian Nabi mengambil dan melemparnya, faqala,
Kemudian beliau berkata, "Sholli 'alal ardi inistata'ta." Salatlah di atas bumi jika engkau bisa. Wa illa fa'wi ima'an. Tapi nek ndak bisa ya dengan isyarat. Waj'al sujudaka, dengan menjadikan sujudmu akhfadha min ruku'ika, lebih rendah daripada rukukmu. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa shahhaha Abu Hatim waqfahu, dan disahihkan oleh Imam Abu Hatim dan menstatuskan sebagai hadis yang mauquf. Jadi ketika kita sedang sakit dan hendak sholat, maka sholatnya tidak diperkenankan di atas bantal. Jadi harusnya sholat memang di atas ardi, bumi langsung ya. Jadi tidak ada penghalang antara orang yang sholat itu dengan bumi tadi itu, sehingga pada orang yang sakit ini bantalnya diambil oleh Rasulullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, saking Aisyah radhiyallahu anha, ra'aitun nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbian. Beliau sholat dengan bersila, dengan duduk bersila. Rawahu an-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa shahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Jadi pada sewaktu-waktu Nabi itu pernah jatuh sehingga kakinya itu sakit, tidak bisa untuk dibuat sholat berdiri, maka beliau mengerjakan sholat dengan duduk bersila. Jadi ini juga contoh dari rukhsah yang bisa kita ambil ketika kondisi kita sedang tidak sehat atau di kondisi sakit yang mengharuskan kita tetap sholat dan mengerjakan sholat dengan duduk tadi itu. Demikian untuk pembacaan kitab Bulughul Maram pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.